Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini kita berada. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan-Nya bagi setiap kita di sepanjang tahun 2020 yang sebentar lagi akan kita akhiri. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang melanda umat manusia di seluruh penjuru dunia, termasuk di negara kita. Kita bersyukur kalau saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita bersama dengan keluarga, walaupun hanya di rumah masing-masing, untuk merayakan Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia sebagai juru selamat manusia yang memberikan harapan bagi dunia yang berada dalam kegelapan dosa. Izinkanlah saya mewakili hamba Tuhan, segenap majelis dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Araya, mengucapkan Selamat Hari Natal 2020. Biarlah Natal tahun ini senantiasa mengobarkan semangat dan kesetiaan kita di dalam mengiring dan melayani Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya sumber harapan yang sejati. Sebelum memulai kebaktian Natal pagi ini, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengambil waktu teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan diri kita. Sidang jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Kebaktian Natal Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus pagi hari ini, kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita sesungguhnya datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, memimpin dan menyertai kebaktian Natal pagi ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, mari bersama kita memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Sebagaimana para malaikat memuji Allah untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Gloria mulia bagi Allah. Biarlah dunia bergema dan bersorak karena Sang Penebus telah datang dan kelahirannya membawa harapan bagi dunia ini. Kita pujikan Bu Si Huan Teng di medley dengan Tian Si Ge Cheng Zai Gao Tian. Keseng liao liao
Dengarkanlah firman Tuhan yang akan melandasi kebaktian Natal pagi hari ini. Terambil dari Injil Lukas, pasal yang kedua ayat 10-11, demikian firman Tuhan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Sidang jemaat dipersilahkan duduk. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia mengetuk pintu hati setiap kita. Sudahkah kita membuka hati dan mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita? Saudaraku, mari saat ini kita tidak membiarkan kesempatan yang Tuhan Yesus berikan berlalu dengan sia-sia. Bukalah pintu hati saudara. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebab Dia yang telah menebus hidupmu. Dia yang telah memberikan anugerah keselamatan, bahkan jaminan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita akan naikkan pujian KPPK 197. Adakah tempat baginya? Terimalah Injilnya sekarang, karena esok akan terlambat. Adakah tempat baginya? Dia berseru padamu. Terimalah Injilnya sekarang.
Mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan dengan rasa sesal dan malu. Kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, dan kita memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Mari dengan senyap kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih, saat ini dengan segala kerendahan hati, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar, yang Tuhan sudah nyatakan melalui kedatangan-Mu di tengah-tengah dunia ini, untuk menebus kami dari dosa, dan memberikan kami anugerah keselamatan, serta jaminan hidup yang kekal. Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bahkan sampai jauh ke lubuk hati kami yang terdalam sekalipun, Engkau mengetahuinya. Oleh karena itu, saat ini dengan rasa sesal dan malu, kami mengaku segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Lewat tutur kata kami, lewat sikap perbuatan kami, bahkan lewat pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah ya Tuhan jikalau selama ini kami sudah mengundang Tuhan masuk dalam hati kami, tetapi kami masih belum bisa mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Ampunilah kami jikalau kami masih seringkali menolak Engkau. Kami mengecewakan dan bahkan menyakiti hati-Mu ya Tuhan, dengan kami tidak taat melakukan firman-Mu. Ampunilah juga ya Tuhan, jikalau sampai hari ini kami belum membuka hati kami untuk Tuhan. Kami masih hidup menurut kehendak kami sendiri. Biarlah di hari Natal ini kami boleh disadarkan agar kami mau membuka hati untuk mengundang Engkau masuk dalam hidup kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan menyucikan hati kami, memperbaharui hidup kami, dan membimbing kami agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa, dengarlah berita anugerah yang terambil dari surat Roma, pasal yang ketiga, ayat 23-24, demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena pembenaran dalam Kristus Yesus. Kita akan membaca petunjuk hidup baru yang akan menuntun kehidupan kita, terambil dari surat Roma, pasal yang ke-12 ayat 12, kita baca bersama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di suatu malam yang gelap, dingin, dan sunyi, di tempat nun jauh di kota mungil Bethlehem, ketika semuanya sedang terlelap di buai mimpi, lahirlah Yesus Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan. Malam yang gelap, dingin, dan sunyi, kini berubah menjadi terang, hangat, dan berseri. Bintang-bintang bersinar terang, fajar merekah, menggantikan malam. Kegelapan telah berlalu, semua keraguan
lenyaplah sudah ketika Tuhan Yesus lahir. Pengharapan bagi dunia ini, damai dan cinta bagi manusia. Bersama-sama kita akan naikkan pujian ketika Tuhan Yesus lahir. Bintang-bintang bersinar terang, fajar mereka gantikan malam ketika Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir. Kegelapan telah berlalu, pengharapan bagi dunia, damai dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus lahir. Damai dan cinta, damai dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus lahir. ketika Tuhan Yesus lahir. Ketika Tuhan Yesus lahir. Ketika Tuhan Yesus lahir. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membaca bacaan berbalasan. Saya akan membaca bagian P, jemaat sekalian membaca bagian C. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Sang firman Allah telah turun ke bumi dan menjadi sama dengan manusia. Dialah Yesus penebus, juru selamat dunia. Kita pujikan Dia lahir untuk kami dengan penuh semangat dan sukacita.
Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja dan orang percaya di sepanjang abad dan zaman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bubiti Kualu. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan puisi dan pujian dari paduan suara Gereja Kristen Kalam Kudus Araya. Nyanyian Kota Bethlehem. Malam itu, malam yang penuh damai, dalam kota Bethlehem yang sunyi. Para gembala di pinggiran kota, di tengah dinginnya angin malam, sedang menjaga kawanan ternak mereka. Malam itu, bintang bersinar di langit, tak terhitung banyaknya. Malam yang hening dan sunyi. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Malaikat membawa berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud.
Kemudian tampaklah bersama-sama para malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pagi yang cerah, kami bersyukur Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia. Dia adalah hadiah yang terindah. Dialah yang memberi kita harapan. Dialah yang menghilangkan rasa takut kita. Tuhan Immanuel ada bersama kita. Kelahiran Kristus membawa harapan bagi dunia. Selamat Hari Natal, salam sejahtera buat jemaat sekalian dimanapun saudara berada pada hari ini. Saya percaya bahwa kita semua merasakan sesuatu yang lain daripada yang lain untuk Natal pada tahun 2020 ini. Namun, dengan percaya dan yakin, yaitu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah di tengah-tengah zaman dan situasi yang berubah. Kita punya Tuhan, Alfa dan Omega. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan sama-sama
berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak biasa, bahkan menggelisahkan, mengkhawatirkan, membingungkan, mendatangkan pergumulan-pergumulan, namun kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan kami yang Maha Kuasa, yang mengasihi kami, dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Olehnya Tuhan, kami berdoa, berkenanlah Engkau untuk menyapa kami dengan firman-Mu, supaya kami dapat semakin diteguhkan di dalam iman percaya kami kepadamu di tengah-tengah situasi yang kami hadapi. Untuk merayakan Natal dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, sebagaimana yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya saudara sekalian, yaitu tema yang tepat adalah kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Tema ini adalah tema yang memberikan satu keteguhan, pengharapan, penghiburan, untuk kita semakin mengenal Tuhan dan Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Saya ingin mengajak kita melihat dan membaca firman Tuhan yang saya ambil mula-mula dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ratapan pasalnya yang ketiga. 2 ayat saja saya bacakan dari ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 dan 22. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Di tengah-tengah pergumulan, kita dibimbing oleh firman Tuhan untuk senantiasa berharap pada kasih setia Tuhan. Dan kita kemudian membaca dari Injil Lukas pasalnya yang pertama, dalam konteks Natal, ada satu benang merah yang sangat jelas dari kitab Ratapan atau Perjanjian Lama bahkan, dalam penggenapannya di dalam Perjanjian Baru dengan kelahiran Kristus Yesus. Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-54 dan 55 yang adalah nyanyian dari Maria. Kita baca 2 ayat saja. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, kasih setianya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Perhatikan, saudara sekalian, ia mengingat, Tuhan mengingat apa yang dijanjikannya berdasarkan kepada kasih setianya, dan dia menggenapinya. Dan itu yang diungkapkan dalam pujian oleh Maria. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak sekali keluhan, bahkan saudara sekalian kebingungan yang saya dengar dalam percakapan ataupun melalui telepon
dengan teman-teman yang ada di mana-mana, saudara. Ada yang dengan pesimis berkata, aduh, kalau sekarang ini bisa hidup, puji Tuhan. Bisa makan lagi, puji Tuhan. Tidak usah yang lain-lain lagi. Karena semuanya serba membingungkan. Nah saudara, saya ingat dan saudara juga tahu bahwa cerita lama dalam Perang Dunia, saudara sekalian, yang pertama, di mana tentara yang sedang bertempur, kemudian pada hari Natal, mereka itu bersama-sama berhenti berperang dan merayakannya. Sudah tahu ceritanya, tapi saya memberikan apa yang menjadi komentar yang sangat baik, saudara, dari kisah itu adalah even the world war could not destroy the Christmas spirit. Sekalipun perang begitu dahsyat, perang dunia, tidak dapat untuk menghancurkan akan kesukaan the spirit of Christmas, semangat Natal. Karena itulah peristiwa yang besar Allah datang mencari dan menyelamatkan manusia. Nah, saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang sulit kita pun bisa berkata pada saat ini, apapun yang sedang kita hadapi, ada di antara kita yang sedang bergumul dengan kehilangan pekerjaan, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Namun, kita dapat mengingat perkataan ini. Tidak ada apapun dan siapapun, tidak ada satupun yang dapat menghancurkan nilai daripada Natal yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengajak kita melihat satu kisah Natal dalam Alkitab yang berulang kali kita sudah tahu dan kita dengar, yaitu satu hal yang begitu menusuk, menyentuh. Pada saat Maria akan melahirkan, mereka sangat, yaitu Maria dan Yusuf, sangat membutuhkan, sekali lagi, sangat membutuhkan tempat yang layak untuk dapat melahirkan. Namun, Alkitab berkata dengan tajam sekali, di tengah-tengah kebutuhan yang sangat itu, tidak ada tempat bagi mereka. Saudara, saya merenungkan hal itu dan merasakan luar biasa. Di tengah-tengah kebutuhan yang sangat, jawabannya adalah tidak ada tempat. Apakah kita berada dalam satu kebutuhan yang sangat? Kita butuh kesehatan, kita butuh kekuatan, kita butuh kebutuhan kehidupan yang sampai pada titik sangat membutuhkan. Tapi situasi berbicara lain, tidak ada. Nah, saudara sekalian, itulah salah satu kisah Natal yang tajam sekali. Tidak ada tempat yang dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan untuk Maria melahirkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Sehingga itulah sebabnya lahir di palungan. Yang jelas kita semua katakan tidak
sebagaimana yang seharusnya. Nah, saudara sekalian, dalam situasi seperti itu, kita bisa memahami bagaimana perasaan Maria dan Yusuf tentu saja. Tetapi bagi saya disitulah manifestasi iman daripada Maria. Pada waktu menerima berita tentang dia akan mengandung dan melahirkan, responsnya dalam ketidakmengertiannya adalah sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku seperti yang dikehendakinya. Jadi apapun, bagaimanapun, aku ini hamba Tuhan. Itulah suatu iman, percaya bahwa Tuhan melakukan semua dengan begitu indah. Dan itu juga yang diungkapkan saudara sekalian di dalam nyanyian Maria. Yang kita baca tadi jelas. Yaitu bahwa dia sangat percaya. Tuhan adalah Tuhan yang mengingat kasih setianya. Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan tidak pernah ingkar janji. Tuhan adalah Tuhan yang menggenapkan apa yang dijanjikannya. Nah, saudara sekalian, dalam pendahuluan inilah saya ingin membawa kita untuk memahami apa artinya saudara sekalian dalam perjanjian lama yang kita baca tadi. Dalam kitab ratapan yang disebutkan tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Menarik sekali saudara sekalian adalah seluruh kitab ratapan menunjukkan tentang pergumulan dan sepertinya tidak ada yang baik. Situasi yang, pakai istilah sekarang, gelap saudara sekalian. Pergumulan yang pahit. Namun di tengah situasi yang terus diungkapkan di dalam kitab ratapan itu, ayat yang kita baca satu-satunya atau dua ayat ini yang menunjukkan saudara sekalian terang yang menembuskan kegelapan. Tetapi artinya di tengah-tengah situasi itu, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Nah, ini terangnya itu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, saudara sekalian, tema tentang kasih setia Tuhan itu mewarnai seluruh Alkitab. Dan itu sangat penting. Tetapi apa dasarnya? Kita dengar kasih setia Tuhan. Tapi apa dasarnya? Dasarnya sangat kuat saudara sekalian. Untuk kita percaya dengan iman. Sebagaimana firman Tuhan ajarkan. Pertama-tama adalah dalam satu perspektif Allah yang kita sembah, yang kita percaya, Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang Maha Tahu. Pertama, kasih setia Tuhan itu berpijak dalam satu pemahaman adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Tidak mungkin ada kasih setia selama-lamanya yang selalu baru tiap-tiap hari kalau Allah tidak maha tahu apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Tapi yang benar, Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Dialah Allah yang tahu detail sejarah kehidupan, bahkan detail kehidupan kita, satu demi satu dengan sempurna. Dan Alkitab memberikan contoh saudara sekalian supaya kita tidak sampai harus mengungkapkan dengan kalimat-kalimat yang sulit.
Saudara bayangkan Abraham. Pada waktu Tuhan panggil, dengan iman dia percaya kepada Tuhan. Tuhan menjanjikan sepertinya dia mendapatkan segala berkat. Namun saudara sekalian, yang menjadi kenyataan adalah Abraham tidak memiliki sejengkal tanah di tanah perjanjian. Bahkan untuk menguburkan istrinya dia harus membeli. Tetapi itulah iman Abraham yang mengetahui dengan jelas sekali tentang Allah adalah Allah yang Maha Tahu dan rencananya sempurna. Kalau kita membaca saudara sekalian di dalam surat Ibrani tentang Abraham, Ibrani pasalnya yang ke-11, di sana disebutkan saudara sekalian, Ibrani 11 menyebutkan kepada kita dengan sangat jelas. Kita baca, atau saya bacakan buat saudara, tentang Abraham. Karena iman, percaya dan taat, ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing. Bukan dia punya. Di situ ia tinggal di kemah. Oke. Dengan Ishak, Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Tapi imannya apa? Ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Iman Abraham bukan melihat dalam waktu yang singkat, tetapi dia tahu. Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Dengan rencananya yang sempurna. Dia tidak melihat realita memiliki tanah yang dijanjikan itu. Tapi dia melihat jauh ke depan dengan iman. Kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itu dalam satu lintasan yang panjang. Dalam cerita yang lebih sederhana, saudara sekalian, kita bisa lihat juga dan belajar. Sudah ingat bukan tentang Naomi? Kita dalam kitab Rut. Singkat sekali saya mau jelaskan saudara sekalian. Naomi yang sudah mengalami kepahitan. Sehingga berkata jangan panggil lagi aku Naomi. Tapi panggil aku si pahit. Marah. Si pahit. Namun di tengah-tengah kegelapan. Ketidakpastian. Kebingungan, kekecewaan, bahkan dalam kehidupan yang tanpa arah, tanpa harapan. Tuhan membuktikan Dia Maha Tahu dan rencananya sempurna. Dari situlah kemudian kita melihat Rut mendapatkan Boas. Dan Boas melahirkan dan Rut melahirkan dengan Boas, yaitu Obed. Obed mendapatkan Isai dan Isai mendapatkan Daud. Satu rencana Tuhan yang luar biasa. Yesus Tuhan yang lahir. Anak Daud di kota Daud. Bukankah itu menunjukkan Tuhan yang menguasai segala sesuatu? He knows dalam semua detail kehidupan. Kadang-kala sudah sekian kita merasa dalam kesulitan dan kebingungan ini adalah Tuhan sepertinya sudah tidak peduli lagi. Tuhan tidak tahu apa yang sedang saya hadapi. Tuhan tidak menjawab doa saya. Tuhan sepertinya begitu jauh. Saya berdoa terasa kosong. Itu pun pernah dialami saudara sekalian oleh orang-orang Israel. Dalam Yesaya 40 Tuhan sampai menegur mengatakan kepada mereka, hei, tidakkah kamu tahu siapa aku? Yang menciptakan langit dan bumi. Karena mereka mengatakan, aku tersembunyi dari Tuhan. Bahwa Tuhan sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan pergumulanku. Namun Tuhan menjawab dengan jelas, Dia adalah Tuhan dengan rencananya yang sempurna. Jadi dasar kasih setia Tuhan adalah
Ia maha tahu untuk sungguh-sungguh menyatakan kasih setianya yang baru tiap-tiap hari. Sekalipun kita tidak mengerti. Namun iman kita harus dapat memandang dan mengaminkan Dia adalah Allah yang maha kuasa. Yang maha tahu. Yang kedua, saudara sekalian, pijakannya adalah Dia bukan saja Allah yang maha tahu, tapi Allah yang maha kuasa. Dia tahu yang terbaik dalam rencananya yang sempurna dan Dia berkuasa untuk melakukannya, saudara sekalian. Pada waktu Ayub merasa bahwa pergumulannya terlalu berat dan dia menyatakan keluhan-keluhannya itu, saudara sekalian, mempertanyakan tentang Allah dan inginkan Tuhan menjawab dia. Tuhan tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Ayub, tetapi Tuhan menjawab bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa dan bahwa tidak ada satu rencananya pun yang dapat dibatalkan. Itu Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Jelas sekali Dia adalah maha kuasa, tahu yang terbaik dan Dia berkuasa melakukan yang terbaik itu. Dalam konteks saudara sekalian yang kita mengerti sekarang ini dalam Natal, bagaimana Tuhan yang berjanji dari awal pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian digenapkan di dalam perjanjian baru yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 4 ayat 4, yaitu bahwa setelah genap waktunya. Saudara bayangkan, itu jelas satu lintasan yang panjang sekali, tetapi setelah genap waktunya, Tuhan punya waktu. Genap waktunya, Dia menyatakan janjinya itu, mewujud nyatakan, yaitu dengan kelahiran Yesus Kristus. Sehingga itu sebabnya membawa kita, saudara sekalian, pada pemahaman Natal ini mengingatkan kembali kepada kita untuk tidak bimbang dan tidak ragu. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada satu langkah dalam kehidupan kita yang Dia tidak mengerti. Dia tahu dan Dia dapat melakukan, menggenapkan segala janjinya. Saudara sekalian, pada waktu kita merasakan tidak berdaya, kita merasakan Tuhan begitu jauh, kita datang kepada dasar yang ketiga, populer pada waktu Natal ini. Kasih karunia Tuhan itu, saudara sekalian, berpijak kepada Immanuel. Janji Tuhan yang hadir, karena Dia memang adalah maha hadir. Sekali lagi, saudara sekalian, saya ulangi, Allah kita di tengah-tengah situasi apapun, itu adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu semuanya. Dia tahu pergumulan kita, Dia tahu air mata kita. Dia tahu jalan kita. Yang kedua, Dia maha kuasa. Dia berkuasa untuk melakukan. Dan Dia yang setia itu, sudah sekalian, tidak pernah ingkar janji. Dia berkuasa menggenapkan akan janjinya itu setelah genap waktunya. Dan yang ketiga itu, saudara sekalian, adalah Allah yang maha tahu dan maha kuasa itu. Betapa indahnya. Di dalam Natal ini adalah Allah yang beserta dengan kita. Saudara bayangkan, bukan saja Dia itu tahu, bukan saja Dia berkuasa menolong, tetapi Dia hadir. Itulah Immanuel. Allah beserta kita dalam Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan kita, saudara. Dan Alkitab berkata kepada kita dengan sangat jelas, Allah tidak berdusta. Allah tidak pernah ingkar janji.
Allah yang berkata dia beserta dengan kita itu adalah Allah yang selalu menggenapkan janjinya. Dan sekali lagi dia tidak berdusta. Karena dia adalah Allah. Ibrani pasal 6 ayat 18. Sudah sekalian menyebutkan seperti ini. Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Ada banyak ayat-ayat, saya pakai satu saja sini. Allah yang tidak mungkin berdusta. Artinya, saudara sekalian, disinilah kita dipanggil untuk percaya dan mempercayakan diri kita dengan penuh pengharapan, penuh keteguhan. Kita punya Allah yang Maha tahu apa yang sedang terjadi. Punya Allah yang Maha Kuasa, yang dapat melakukan segala perkara jauh daripada apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Dan Allah itu adalah Allah yang beserta dengan kita. Immanuel. Sehingga sudah sekalian apapun situasi yang kita sedang hadapi sekarang ini, kita boleh pegang janji Tuhan itu yang tidak pernah tinggalkan kita. Saya menutup ini sudah sekalian dengan dua janji Tuhan yang sangat-sangat jelas. Yang kita boleh pegang sebagai janji Tuhan di tengah-tengah situasi Natal saat ini. Yaitu, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Immanuel. Dia bukan saja menyertai, tetapi sudah sekalian, dia Tuhan memberikan satu janji yang sudah dinyatakannya, dimanifestasikannya di sepanjang abad dan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Yaitu damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Jangan takut. Dia menyertai. Bukan cuma menyertai. Dia yang Maha Kuasa dan Maha Tahu itu menyertai dan memberi damai sejahtera yang bukan diberikan oleh dunia ini. Yang bukan oleh karena hadiah, situasi, bukan. Tetapi adalah yang dari Tuhan, yang sudah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dialah yang memberikan damai sejahtera itu. Sehingga apapun yang kita alami saat ini, marilah kita minta kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku bingung, aku khawatir, aku gelisah. Aku butuh sekali, sangat butuh. Tuhan tolong. Supaya ada damai sejahtera dalam kehidupanku, rumah tanggaku, kehidupanku sehari-hari. Untuk sungguh-sungguh mewujudkan pernyataan iman kita. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan itu. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan. Biar ya Tuhan kami tidak menjadi goyah, tidak menjadi kecewa, tapi semakin teguh bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir dan selalu hadir, yang memberikan damai sejahtera, perlindungan, penyertaan di tengah-tengah pergumulan kehidupan
umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah sidang jemaat-Mu dengan damai sejahtera yang bukan sama dengan dunia ini. Tapi damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal manusia. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih dan berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk persembahan, Bapak Ibu dapat memberikannya dengan cara melalui transfer ke nomor rekening gereja masing-masing atau dapat juga memberikannya kepada bendahara gereja. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan Selamat Selamat Datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengarkanlah berita dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, cari kanak-kanak yang dipalungkannya. Salam salam. Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Doa syafaat dan doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Joko Sukamto. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami datang kepada Tuhan dan kami mengucap syukur. Kalau pada pagi ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan dan kami boleh bersuka cita, di mana kami boleh merayakan Natal bersama. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih di masa pandemi COVID-19, kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan, karena sesungguhnya karena Tuhanlah yang memelihara, yang memberkati, dan yang memimpin kehidupan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, pada pagi hari ini, kami boleh bawa persembahan kami kepada Tuhan dengan rasa syukur. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia, di mana ya Tuhan, masa-masa pandemi COVID-19, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesabaran, sehingga ya Tuhan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat boleh dapat bekerja sama, sehingga ya Tuhan pandemi ini boleh secepat berlalu ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kami boleh kembali bersuka cita dan kami boleh bergembira, karena segala sesuatu yang Tuhan buat pasti indah pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk Gereja Kristen Kalam Kudus seluruh Indonesia dan Sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan kami juga berdoa untuk Badan Pengurus Harian Sinode. Tuhan terus tolong ya Tuhan, supaya baik gerejamu maupun Sekolah Kristen Kalam Kudus senantiasa Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang juga akan memakai Badan Pengurus Harian Sinode. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memberkati, bahkan Tuhanlah yang akan menjadikan setiap gereja maupun sekolah, bahkan badan pengurus harian sinode boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami bawa seluruh permohonan doa kami dan kami bawa persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan kami dan doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudaraku dimanapun berada, sebagaimana kita alami bersama, wabah COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan umat manusia di belahan bumi manapun. Banyak orang yang frustrasi dan kehilangan harapan. Tetapi Natal mengingatkan kita semua bahwa pribadi kedua Allah Tritunggal yang telah berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dialah sumber pengharapan dan sukacita yang sejati. Kami, Gereja dan Sekolah Kristen Kalam Kudus yang tersebar dari kota Medan di sebelah barat Indonesia sampai ke kota Merauke yang paling timur dari wilayah Indonesia, mempersembahkan paduan suara virtual dengan lagu Joy to the World. Selamat Hari Natal tahun 2020. Immanuel, Tuhan beserta kita.
Sebelum mengakhiri kebaktian Natal pagi hari ini, saya mengajak jemaat bersama-sama menaikkan pujian KPPK 106, Beritakanlah di Gunung. Sebagai komitmen kita bersama untuk terus memberitakan bahwa kelahiran Kristus membawa harapan bagi dunia ini, sehingga semua orang boleh mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, dan mereka memiliki harapan di dalam hidupnya, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Go, tell it on the mountain. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh, gembala di padang menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di balungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Kita akan mengakhiri kebaktian Natal pagi hari ini. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joko Sukamto. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir dan memberi pengharapan yang kekal, serta pertolongan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, mulai dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil doa teduh, kebaktian Natal selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sekalipun di Natal tahun ini kita memperingati dengan situasi dan kondisi yang sangat berbeda dari tahun-tahun yang lalu, tapi yakinlah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saudara, apabila setiap kita pada kesempatan ini diberkati oleh Tuhan setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dapat bagikan, kita dapat sharingkan kepada yang lain. Dan apabila di antara kita mengalami sentuhan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan kita membutuhkan dukungan doa, kami hamba-hamba Tuhan siap untuk melayani setiap kita. Silahkan menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar kaca berikut ini. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, warta yang penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan ibadah akhir tahun 2020 dan awal tahun nanti di 2021. Ibadah akhir tahun akan kita laksanakan di hari Kamis pada pukul 20 malam. Kita akan mengikuti ibadah secara online dari sinode. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan keluarga kita. Kita akan menutup tahun di 2020 ini dengan rasa syukur. Karena Tuhan tetap menopang kita. Tuhan tetap menyertai kita. Sekalipun melewati banyak hal yang kita rasakan di tahun 2020 ini. Dan ibadah awal tahun akan kita bersama-sama rayakan dengan keluarga kita. Kita akan mengikuti ibadah keluarga di hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 pada pukul 9.30. Untuk tuntunan ibadah dan liturgi, Bapak Ibu Saudara dapat mengambilnya di gereja, akan disediakan bagi setiap kita. Dan silahkan Bapak Ibu dan Saudara akan mengambil liturgi tuntunan ibadah untuk ibadah keluarga di awal tahun 2021. Demikian warta yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk perhatian setiap kita. Mari kita bersama-sama tetap bersemangat. Kita tetap menjaga diri kita, mematuhi protokol pemerintah. Sehingga di tahun 2021 kita bersama dengan keluarga kita akan melewatinya oleh karena pertolongan dan kekuatan Tuhan. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita.